Ya, kita lanjut kembali perbincangan di Kabar Petang. Saya langsung ke Mas Toto. Mas Toto, Anda menyebutkan tadi kan ada soal unfinished business begitu ya, kurang lebih begitulah di antara para elit politik itu. Ada nggak kira-kira titik temunya untuk menyelesaikan unfinished business ini, atau mungkin apa yang kita saksikan hari ini itu adalah sudah menjadi jawaban bahwa kondisi seperti ini akan tetap berlanjut sampai masa-masa yang akan datang begitu? Ini sebetulnya apa yang terjadi hari ini itu bukan sebuah anomali. Jadi jangan kita bahas seakan-akan dalam peristiwa berapa kali pilpres terakhir baru kali ini pihak dari calon yang kalah tidak datang ke dalam penetapan oleh KPU terhadap pemenang. Kalau kita ingat di tanggal 30 Juni 2019 Pak Prabowo Sandi juga tidak datang. Yang dia wakili saat itu oleh Habibur Rahman. Jadi ini bukan peristiwa pertama kali. Kalau seingat saya bahkan di 2014 juga Pak Prabowo tidak datang penetapan pemenang Jokowi JK. Jadi ini bukan hal yang kemudian harus kita langsung tafsirkan sebagai sesuatu yang sifatnya konfliktual. Semua Pak Prabowo juga 2 kali kalah dalam 2014-2019 menggugat ke MK. Bukan berarti orang yang menggugat ke MK tidak menerima kekalahan. Itu hal yang haknya diakui dalam demokrasi. Tapi kita lihat juga pengalaman empiris ketika 30 Juni 2019 Pak Prabowo tidak datang, 1,5 bulan kemudian tanggal 13 Juli terjadilah pertemuan MRT dengan Pak Jokowi yang menjadi cikal bakal dari kemudian masuknya Pak Prabowo dalam koalisi Pak Jokowi menjadi Menteri Pertahanan. Artinya terlalu dini untuk kita menilai bahwa peristiwa hari ini itu terkait dengan langkah yang akan diambil oleh PDI Perjuangan untuk kemudian masuk atau tidak dalam barisan koalisi pemerintahan Prabowo Gibran. Tadi Bang Fadli juga sudah secara implisit mengatakan ini situasi yang berbeda, bahwa untuk menentukan koalisi akan ada dialog yang berbeda, akan ada pertemuan-pertemuan di panggung belakang. Tetapi memang yang membuat ini lebih menjadi menarik, seperti saya katakan tadi, dalam bergabungnya kemungkinan membaca kemungkinan bergabungnya PDI Perjuangan di dalam barisan Pak Prabowo dengan Gibran itu tidak bisa melihat hanya dari satu sisi hubungan Pak Prabowo dengan Ibu Mega, karena pada titik itu saya meyakini tidak ada masalah baik secara politik hanya sebagai kompetitor, bahkan secara personal mereka sudah dekat sejak lama. Tapi harus diakui juga sebagai fakta empiris bahwa ada faktor Jokowi di sini, bahwa kemenangan Pak Prabowo ini kan ada Pak Jokowi tanda kutip karena ada anaknya di situ, dan kita tahu hubungan Ibu Mega atau PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi memang baik-baik saja, dan itu yang menurut saya menjadi menarik dan memang sangat dinamis untuk dilihat dalam waktu dekat apakah akan ada keputusan terhadap pertanyaan itu. Saya menduga 1-2 bulan ke depan kita belum akan melihat jawaban dari PDI Perjuangan akan masuk ke dalam barisan koalisi Prabowo Gibran atau tidak. Bahkan rakernas yang akan dilakukan di 20-an Mei, 24 Februari ini kalau saya tidak salah, menurut saya tidak akan memutuskan mengenai masuk koalisi atau tidak. Mungkin jawabannya akan cenderung mengambang sambil kemudian melihat situasi yang memang masih lama menuju 20 Oktober 2024. Oke, artinya kalau misalnya Mas Toto gini menganalogikan dengan apa yang terjadi 2019, pertemuan MRT yang tadi Anda sebutkan, untuk tahun ini mungkin lebih sulit untuk diwujudkan gitu ya, kira-kira? Saya tidak mengatakan lebih sulit, variabelnya lebih banyak. Lebih kompleks. Variabelnya apa aja kalau gitu, lebih Mas Toto? kompleks. Karena bukan hanya ada sosok Pak Prabowo di sini, dilihat dari pasangan 02 dan pemenang terpilih ini apapun itu ada faktor Jokowi di sini. Dan diwakili oleh anaknya langsung. Dan tadi kita tahu faktanya semua publik bisa melihat bahwa hubungan Pak Jokowi atau Gibran dengan PDI Perjuangan sedang tidak baik-baik saja. Dan kita berharap terlepas masuk ke dalam barisan koalisi, tetap dalam konteks silaturahmi politik, dalam konteks rekonsiliasi, harusnya pihak PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi dan Mas Gibran bisa menunjukkan sebuah momen silaturahmi juga, bukan hanya antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Oke, Mas Toto, tapi begini, kondisi seperti apa yang mungkin membuat nanti seandainya PDIP ini bisa berkoalisi dengan pemerintahan terpilih? Kondisi seperti apa? Karena tadi disampaikan variabelnya kompleks. Karena kalau dilihat hubungan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati baik-baik aja. Kondisi seperti apa yang memungkinkan mereka bisa berjalan bersama? Yang pertama pasti kalau memang sudah ada ajakan resmi dulu dari Pak Prabowo. Selama ini kan kita masih melihat dalam tataran yang sifatnya normatif, bahwa Pak Prabowo membuka peluang bagi siapapun untuk ikut bekerja sama
dan memang ada nuansa Pak Prabowo ini ingin merangkul banyak pihak ya, termasuk mungkin PDI Perjuangan. Jadi harus dipastikan terlebih dahulu apakah hitung-hitungan politiknya buat Pak Prabowo akan lebih baik mengajak PDI Perjuangan atau tidak. Yang kedua, ya yang real adalah kita berbicara mengenai apakah simbiosis mutualisme itu akan dirasakan oleh kedua belah pihak. Dalam konteks ini presiden terpilih, dalam konteks PDI Perjuangan sebagai partai. Apa sih? Ya faktor pengikatnya simpel kok. Tawaran menteri, tawaran jabatan dan kedudukan itu faktor pengikat utama dari masuknya partai ke dalam barisan koalisi. Apakah kemudian akan menarik atau tidak kemudian hitung-hitungan kursi menteri yang akan ditawarkan apabila memang Pak Prabowo ingin mengajak. Yang ketiga variabel X tadi, yang saya meyakini Pak Prabowo pasti ingin menjaga hubungan baik juga dengan Pak Jokowi, dengan Mas Gibran. Pasti Pak Prabowo ketika punya kedekatan khusus dengan Ibu Mega, dengan PDI Perjuangan, tentu saja akan mengajak dialog terlebih dahulu Pak Jokowi dengan Mas Gibran, dan di situ kan dibutuhkan terlebih dahulu sebuah komunikasi di panggung belakang antara Mas Gibran dan Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan, sehingga ketika kemudian mereka akhirnya ada dalam satu barisan, memang karena sebuah cairnya sebuah hubungan, bukan karena sesuatu yang sifatnya sepihak. Sekarang Bang Fadlizon sudah hadir di studio bersama kami. Sore Bang, makasih sudah hadir Bang. Melihat kita perbincangan yang tadi begitu, Pak Prabowo dengan Bu Mega tidak ada permasalahan. Tapi kita tahu juga setidaknya sampai saat ini begitu ya, kekuatan parlemen PDIP juga kan tinggi ya. Apakah khusus untuk PDIP Bang, Gerindra akan mendekatinya bahasanya begini, at all cost gitu, untuk merangkul, mewujudkan semangat koalisi besarnya Pak Prabowo? Ya, saya kira Pak Prabowo tidak ada masalah dengan Bu Mega dan juga selalu ingin menjalin hubungan yang baik dengan semua pihak gitu ya. Terkait dengan silaturahmi itu, it takes two to tango ya. Jadi harus dari kedua belah pihak. Dari perjalanan ini tentu saya kira memang mungkin membutuhkan waktu, dan kita menghargai sikap apapun yang diambil pada akhirnya, dan tentu ini akan menjadi bagian dari perjalanan demokrasi kita. Jadi kita tunggulah pada waktu yang tepat, pada momen yang tepat. Saya kira semua jalan sudah dilalui, upaya-upaya hukum sampai kemarin di Mahkamah Konstitusi sebagai langkah atau step terakhir sudah selesai. Jadi ini sudah tutup buku sebetulnya. Tapi karena masih ada upaya-upaya yang saya kira upaya-upaya termasuk PT UN itu ya dalam konteks ini tidak menjadi bagian dari apa yang sudah diputuskan oleh MK ya. Nah, saya kira rakyat kita sudah melihat ini sebagai sesuatu yang final. Dunia internasional juga demikian. Ya, apalagi lembaga-lembaga yang tadi juga hadir, mewakili Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR RI, ya, dan semua institusi dan lembaga hadir di situ. Oke, kalau kita lihat kan memang saat ini Pak Prabowo berusaha untuk mendekat ke sejumlah partai yang dulunya beroposisi tidak mendukung Pak Prabowo. Kita lihat ada PKB, kemudian ada Nasdem, kemudian juga ada P3, kemudian juga ada PKS. Itu sudah seperti apa? Tadi terakhir PKB kita ngeliat Caimin sama Pak Prabowo sama-sama pakai baju putih nih. Iya, saya kira ini bagus kan. Jadi kita selesai berkompetisi, kemudian tentu sekarang ini silaturahmi, dan nanti akan seperti apa, inilah proses waktu dalam beberapa waktu ke depan ini, minggu-minggu ke depan, bulan-bulan ke depan. Jadi tidak bisa kita jawab sekarang, ya. Dan semangatnya adalah rekonsiliasi nasional, semangatnya adalah bersatu untuk membangun bangsa bagi Indonesia maju, kira-kira gitu. Tentu masing-masing partai politik mempunyai hak untuk bersikap, ya. Dan kalau kita berharap dan menginginkan agar pemerintah ini kuat, ya, dan juga didukung oleh semua lembaga-lembaga yang ada, ya, agar apa yang menjadi cita-cita ke depan itu bisa terrealisasi dengan maksimal. Itu 1-2 bulan ke depan tadi Bang Fadli. Ada momen khusus nggak sih Bang ketika bilang ya mungkin 1 bulan, 2 bulan ke depan gitu? Ya nggak bisa ya politik itu. Apalagi ruang waktunya ini sampai 5 bulan ke depan. Apa yang ditunggu 1-2 bulan? Kenapa nggak bilang misalkan 4 bulan, 5 bulan menjelang sebulan? Atau besok gitu langsung. Besok, gitu. Ya, ruang waktunya masih luas. Menunggu hasil PT UN atau gimana Bang Fadli?
Bukan, artinya kalau dari kami kan tidak ada masalah. Ya. Kalau besok mau ketemu juga kan bisa saja terjadi, ya kan? Tapi kan sejauh ini, kalau Pak Prabowo kan bahkan pernah meminta waktu juga dari beberapa waktu yang lalu kan untuk bersilaturahmi. Tapi kan rupanya belum ada kecocokan waktu, belum ada kecocokan mungkin momennya gitu. Jadi, kalau dari kami nggak ada masalah, anytime kan begitu. Oke. Dari yang bermasalah kan Siapa? Yang bermasalah siapa? Kalau yang bermasalah siapa? Enggak, tapi gini. ya maksud saya bukan bermasalah, tapi maksudnya dari sananya yang belum memberikan satu sinyal. Termasuk juga Dari sana Dan tuh, menurut saya itu sah-sah saja. sana itu tadi siapa? Kita ngomong beberapa partai. Berarti apakah PDIP atau gimana? Ya pokoknya kalau Pak Prabowo itu semangatnya, spiritnya adalah merangkul. semua ya. Ya, Kalau bisa nggak ada oposisi gitu, Bang. saya kira itu bukan keinginan kita juga. Tetap fungsi check and balances itu sangat diperlukan, sangat diperlukan. Gitu. Tapi bertemu dulu, bersilaturahmi dulu, ya, kemudian menjajaki sebuah kerjasama, understanding itu sangat penting. Saya kira semua pihak ingin Indonesia ini maju, ingin ke depan ini persoalan-persoalan yang ada itu bisa diatasi, ya, dari persoalan yang ekonomi dan lain-lain. Bang Fadli, maaf saya potong. Tadi disampaikan oleh Mas Toto bahwa sebenarnya nggak ada obstacle-nya antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati, fine-fine aja di antara keduanya. Tetapi ada satu variabel lain, misalkan bagaimana hubungan Bu Megawati dengan Pak Joko Widodo, kemudian juga ada kehadiran Gibran sebagai wakil presiden dari Prabowo Subianto. Nah, ini Pak Prabowo menanggapi merespons soal ini bagaimana sih? Karena di sisi lain katanya Pak Prabowo dan Ibu Megawati ini akan bertemu pasca Idul Fitri. Tapi sampai sekarang kita belum lihat nih teman-teman media, Pak. Ya, itu mungkin perlu ditanyakan bukan kepada saya atau kepada kami gitu ya. Dengar-dengar dari dalam gimana? Ya, kalau kita selalu terbuka tadi, artinya tidak ada obstacle sebenarnya. Ya, tinggal menunggu waktu lah, menunggu momen yang pas, yang tepat gitu. Jadi momen itu saya kira tadi Mas Toto juga mengatakan kok bisa tergantung. Ya, Tapi ada kompleks waktunya. ya, Bang, ya bener nggak kata Mas Toto tadi bahwa sekarang tuh ya kompleks saja hubungan antara Pak Jokowi, Bu Megawati dan Pak Prabowo gitu. Faktor-faktor yang menentukannya banyak gitu. Tidak semudah 2019 kemarin gitu. Ya, saya kira kalau mau dibikin mudah ya mudah saja. Ya, namanya politik itu the art of the possible. Ya, saya kira semuanya bisa memungkinkan. Kalau dibikin mudah, mudah aja. Berarti ada yang bikin nggak mudah ya, Bang Fadli ya? Ya kan setiap kepala itu bisa berbeda pendapat. Iya. Di setiap partai politik ada juga pendapat-pendapat yang berbeda, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ada yang belum kejawab nih, rencana soal pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Ada progresnya nggak kapan? Ya, saya kira masih sama ya, artinya sangat terbuka kalau dari Pak Prabowo. Sangat tentu bahkan beliau yang mengambil inisiatif. Oke, artinya kalau Pak Prabowo sudah terbuka ya berarti kan yang diajak yang belum terbuka gitu ya, Bang ya? Ya mungkin waktunya belum Oh pas. ya udah, oke. Mungkin tahu. 1-2 bulan kata Bang Fadli tadi ya. Ya mungkin 1-2 hari, mungkin iya. 1-2 minggu. Oke, Mas Toto, kalau dari Bang Fadlizon dari Gerindra ini kan Ya. terbuka begitu ya, seolah-olah pintu komunikasinya dibuka lebar gitu. Dan di atas kertas Bang Fadlizon tadi menyebutkan bahwa hubungannya semua baik-baik saja. Tapi kan yang kita lihat kan juga, ya sebenarnya kan pertemuan para elit politik yang belum terjadi ini juga kan mengindikasikan sesuatu seperti tadi Mas Toto sampaikan. So kalau bicara soal kemungkinan dalam politik semua mungkin gitu. Tapi kita bicara soal constraint waktu gitu, apakah itu bisa dilakukan sebelum pelantikan 20 Oktober nanti atau menunggu setelah pelantikan? Iya, 7 bulan itu masa yang sangat lama loh. Dan ini masa kita pertama kalinya memiliki masa transisi yang sedemikian lama. Karena jeda antara 14 Februari ke 20 Oktober itu sebelumnya tidak pernah terjadi. Dulu Juli ke Oktober, lalu kemudian April misalnya paling lama. Tapi yang ingin saya katakan adalah kalau kita analogikan sepak bola, ini kan belum menit babak pertama. Dan biasanya yang seru-seru itu serangan itu terjadi di menit-menit terakhir injury time, paling tidak 10 menit terakhir lah. Jadi saya sih melihat penjajakan ini masih akan terjadi dan saya malah melihat tidak dalam 1 bulan misalnya kita akan melihat jawaban-jawaban dari pertanyaan tadi.
Karena tadi harus diakui juga fakta empirisnya ada variabel yang lebih complicated. Kalau dulu hanya berbicara mengenai keputusan dari Pak Jokowi dan keputusan dari Pak Prabowo. Kalau sekarang kita tahu ada Pak Prabowo, di situ juga ada Pak Jokowi tanda kutip ya, dengan Mas Gibran mewakilinya, dan ada variabel lain yang nggak bisa dibantah juga bahwa perbedaan pendapat antara atau berbedanya posisi politik antara Mas Gibran, Pak Jokowi dengan PD Perjuangan tidak terjadi dalam proses yang biasa-biasa saja secara politik. Ada nuansa yang sifatnya pro dan kontra, bahkan sampai kemarin kita masih tahunya publik ini bahwa Pak Jokowi masih kader PD Perjuangan. Itu yang menurut saya membuat penjajakan ini akan lebih rumit dan sepertinya sulit kalau kita melihat jawaban dalam waktu dekat. Kalau ditanya kepada Bang Fadli juga sulit buat menjawab. Karena kalau dari sisi Bang Fadli, Pak Prabowo baik-baik saja. Tidak pernah ada masalah dengan Ibu Mega. Tapi kan pertanyaannya, apakah Pak Jokowi merasa ada masalah dengan Ibu Mega? Kita nggak tahu. Apakah Ibu Mega merasa masih ada masalah dengan Pak Jokowi? Kita tidak tahu. Pak Prabowo ada dalam posisi yang sulit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, semuanya dalam kondisi yang complicated dibandingkan dengan pemilu sebelumnya 2019. Tapi kalau melihat kondisi sekarang, sejumlah ketua partai sudah ditemui, tampaknya juga baik-baik saja begitu di partai-partai yang kita sebutkan tadi, Bang Fadli. Kalau dari Pak Prabowo sendiri, menurut Bang Fadli atau juga sempat mungkin berbincang dengan Pak Prabowo, sepenting apa mengajak PDIP ini untuk bergabung? Bukankah kalau misalkan seandainya jadi PKB masuk, kemudian P3 misalkan jadi masuk, PKS mungkin misalkan jadi masuk dan partai lain jadi masuk juga ke sana kan sudah cukup kuat koalisinya? Prinsipnya semakin banyak dukungan semakin bagus. Semakin banyak koalisi semakin bagus juga. Ya, tentu peran lembaga yang melakukan check and balances juga tetap harus dijaga. Jadi saya melihat itu yang menjadi pandangan dari Pak Prabowo. Supaya program-program yang dijanjikan dan program-program unggulan ke depan itu untuk kepentingan rakyat itu bisa direalisasikan juga dengan lebih cepat, lebih mudah kira-kira begitu. Jadi bersama-sama, gotong royong. Kan prinsipnya itu gotong royong ya. Jadi saya yakin ya kita melihat menunggu waktu ke depan. Ya tidak bisa juga kita berandai-andai, kan perlu juga diberikan satu, ya ini baru saja satu tahap selesai, hari ini juga baru satu tahap selesai, nggak bisa diburu-buru lah ya. Oke, nggak bisa diburu-buru. Pasti ada timingnya. Oke, kalau misalnya PKB, Nasdem, PKS bergabung katakanlah gitu, berarti kalau tiga partai itu bergabung, koalisi besar, PDIP oposisi nggak apa-apa lah ya Bang gitu ya. Kira-kira gitu ya, karena cek balances tadi gitu Bang ya. Iya, pokoknya kita lihat proses politiknya ke depan, proses politik. Jadi kita harus hargai, kita harus hormati. Semuanya saya kira penting di dalam demokrasi. Berada di dalam koalisi maupun berada di luar koalisi atau oposisi. Saya kira penting. Kita pernah, Gerindra juga pernah di oposisi, pernah menjadi bagian dari koalisi pemerintahan. Ya dua-duanya penting di dalam. Yang paling penting adalah juga bagaimana delivery kepada rakyat gitu. Baik. Terima kasih Pak Fadlizon sudah bergabung bersama kami, sudah hadir di studio Pulau Gadung, dan terima kasih juga Mas Sinarto Wijaya, Mas Toto sudah bergabung bersama kami. Selamat sore semua. Terima kasih Pak Fadli. Terima kasih Mas Toto.